Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abrizal Raka dengan NIM 037 akan menjelaskan kode praktikum PBO keempat yang telah saya buat. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang flowcard-nya. Jadi di awal user akan masuk di main menu, lalu ada pilihan, dan ketika user memilih exit maka program akan diakhiri. Lalu jika user memilih menu game ular, maka program akan menjalankan game ular. Begitu juga dengan ketika user memilih pemutar musik, maka akan dijalankan pemutar musik. Di sini contohnya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah main menu. Ketika kita klik game ular, maka akan dijalankan program game ular. Dan di sini tidak ada suara ketika ular bergerak dan juga ketika ular makan apel. Nah, apelnya juga sudah ada 2, dan ketika ular makan apel maka skornya akan bertambah. Jika ular nabrak pembatas maka akan ditampilkan pesan game over ya. Dan di sini ada latihan praktikum. Ketika saya klik putar musik akan ada tampil judul-judul lagu, dan ketika kita klik salah satu judul lagu maka akan tampil jendela video dan juga muncul suara dari lagu tersebut. Contohnya seperti ini. Lalu ada juga judul yang lain. Dan di sini ada 4 button ya, sesuai dengan perintah. Oke, kita akhiri programnya. Pertama saya akan menjelaskan program di main menu. Di main menu ini saya menggunakan 4 library Python. Ada TK, subproses, CS, dan OS. Lalu di sini saya membuat sebuah method function, maksud saya function untuk menjalankan filenya. Di sini ada subproses propen, di mana ini library untuk menjalankan program Python di atas program Python. Jadi tidak perlu menutup program main menu ini. Dan di sini adalah parameternya adalah nama file atau lokasi file dari Python-nya. Lalu di sini ada GUI. Di sini kita mengatur dari jendelanya, di sini ada judulnya, ada ukurannya, ada background warnanya. Lalu di sini kita membuat label selamat datang. Di sini ada atributnya seperti fontnya Arial, ukuran, ketebalan, warna, dan juga backgroundnya. Lalu ada paddingnya. Ini juga sama seperti itu. Lalu di menu ini kita ada 3 tombol. 2 tombol menu ini ketika diklik akan memanggil fungsi jalankan file. Fungsi ini yang dijalankan adalah file snackgame.py. Ini juga sama. Lalu yang terakhir ini bedanya ketika diklik akan menjalankan fungsi destroy atau menutup jendelanya untuk mengakhiri program. Di domain lob ini untuk menampilkan jendelanya ketika program dijalankan, dan ini untuk menjalankan program. Lalu kita masuk ke pembahasan ini ular dulu ya, game ular. Jadi di game ular itu ada parent class game object yang memiliki atribut color dan juga position dengan tipe data tuple dan juga list. Lalu ada method draw dengan parameter surface. Lalu di sini ada kelas anaknya. Yang pertama ada ular. Ular ini dia memiliki atribut body dan juga direction. Lalu ada method change direction, move, swing, dan check collision. Lalu ada turunan kelas lagi apple dengan method span, dan di sini ada kelas game. Kelas game ini bukan turunan dari kedua kelas ini, tapi ini adalah komposisi ya. Jadi meskipun kelas game ini bukan turunan dari kedua kelas sebelumnya, tapi kelas game ini memiliki hak untuk menjalankan kedua kelas tersebut. Dan di kelas game ini ada atribut snack, apple, score, dan juga clock untuk FPS-nya, yang artinya ini adalah sebuah objek dari kedua kelas ini. Lalu di sini ada sebuah method self score untuk menampilkan skor. Lalu ada game over dan juga run. Pertama saya akan jelaskan tentang codingannya ya di snack game ini yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada parent class, ada atribut
atribut color hingga position, lalu ada method draw. Lalu di sini ada kelas anak. Di kelas anak ini yang pertama kita mengatur posisi dari awal dari ularnya. Oke, jadi seperti ini. Sebenarnya kelas ular ini adalah sebuah array yang dimanipulasi. Jadi ketika kita tampilkan awal ularnya akan ditampilkan seperti contoh di posisi ini. Ini anggap aja adalah sebuah jendelanya, sebuah tag enternya. Ketika posisi awalnya adalah di 3 kotak ini, maka tantangan kita adalah membuat method untuk menggerakkan array-nya ini. Jadi array akan terus bertambah. Dan ketika array bertambah, kita membuat sebuah fungsi lagi, fungsi untuk menghapus array yang ada di belakangnya menggunakan pop. Nah, jadi akan menimbulkan efek animasi seperti berjalan. Dan kita akan membuat fungsi lagi ketika kita klik tombol ke kiri, maka kita akan menambahkan array tapi di kotak sebelah kirinya. Dan yang terakhir kita akan membuat method untuk bagaimana mendeteksi ketika array ini ditambahkan atau sudah mencapai batas, maka akan ditampilkan game over. Dan lalu ketika array ini ditambahkan tetapi penambahan array-nya itu sama posisinya dengan bodinya, maka akan ditampilkan game over. Ini untuk membuat fungsi ketika ular menabrak dirinya sendiri. Nah, seperti itu analoginya. Nah, di sini untuk mengatur supaya tidak berlawanan. Jadi ketika kita klik ke atas, maka ular tidak akan bisa ke bawah. Jika ke kiri juga tidak bisa ke kanan, seperti itu. Lalu di sini untuk mengatur gerakannya, gerakan dari body ular. Lalu di sini seperti yang saya bilang tadi, ketika ular digerakkan itu akan menghapus array yang terakhir dengan fungsi pop ini. Lalu ada check conclusion, apakah mengecek array yang baru itu apakah dia melebihi dari batasnya atau tidak. Di shape surface ini untuk mewarnai array dan juga untuk ukuran 10x10 ini. Lalu ada kelas turunan, misalnya ada apel ini berisi method span atau method acak dengan posisi 1x60 juga 140 koordinatnya. Nanti akan dikalikan 10 setiap posisi acaknya lagi. Lalu di sini ada kelas game. Kelas game ini yang pertama kita memanggil playgame.init, lalu mixer ini untuk suaranya. Lalu ini untuk mengatur ukurannya. Ini untuk menyesuaikan dengan jendela user. Lalu di sini ada title atau caption. Di sini kita membuat objek ular, apel, skor dan juga waktu atau clock. Di sini kita akan mengecek jika kita akan mengambil dan juga mengecek. Kita akan mengambil sound penjaga ini untuk move sound ya, untuk bergeraknya, dan juga untuk makannya kita akan mengambil dari file madang ini di folder asset. Jika ada maka di terminal akan ditampilkan sound ready bolo, jika tidak ada maka ditampilkan error yakni print sound gak ready. Lalu kita buat method untuk menampilkan skor. Ini atribut-atributnya, ada font, lalu ada rendernya dan juga bleed score-nya. Lalu di sini juga ketika game over akan tampilkan sebuah font Arial ukuran 40. Ini untuk message-nya yang akan ditampilkan. Lalu sini untuk mengupdate tampilan. Lalu ada pesan ini akan ditampilkan selama 1 detik sebelum program ditutup. Sini kita masuk ke method run ya, ini untuk mengatur sebuah looping dari gamenya. Sini ketika throw ya, ini gak usah saya jelaskan. Ketika user memencet tombol ya, ini akan mengambil input tombol dari user dan mengubahnya ke dalam string. Lalu menggerakkan ular, dan ketika bergerak akan diputar sound move yang ada di atas tadi. Lalu ketika makan apel kita akan mengecek ketika body atau array ke 0 atau kepalanya ular tadi itu posisinya sama dengan posisi dari objek apel, maka skor akan ditambah 1 dan apel akan diacak ulang. Dan ketika itu maka sound bergeraknya akan di stop dan sound makannya akan diputar. Seperti itu.
Oke, lalu di sini ketika tabrakan maka akan diakhiri dengan memanggil game over. Lalu di sini untuk mengatur warna dan juga di sini juga mengatur warna, tapi parameternya akan memanggil parameter yang ada di kelasnya masing-masing. Di sini menampilkan skor dan di sini untuk menjalankan program. Oke, kita lanjut ke program yang kedua. Yang kedua ini cukup simpel ya, pemutar musik ini ada parent class musik dengan atribut title, video, dan sound, semuanya dengan tipe data string, lalu ada method play dan juga play media. Oke, kita lanjut ke programnya. Di sini saya ada mengimpor 5 library, ada TK Inter, Pgame, CV2, 3D, dan juga OS. Oke, di parent classnya ini ada kita inisiasikan atribut title, video, dan juga sound. Lalu di sini ada play save dan juga play media untuk mengplay media. Oke. Di program ini saya jalankan programnya itu, looping programnya itu di dalam kelas musik ya. Jadi berbeda dengan yang tadi. Sini akan play media, saya panggil pygame.init, lalu pygame.mixer untuk memanggil suaranya. Dan di sini untuk validasi file, jika file tidak ditemukan maka akan ditampilkan media tidak ditemukan. Lalu ini sama juga dengan audio, lalu video juga sama. Dan di sini screen ini untuk mengatur ukurannya. Lalu ditampilkan juga title-nya atau judulnya. Dan ini adalah looping utama program. Di sini mengatur color frame atau size frame dan juga surface ya. Lalu break screen-nya juga. Lalu di sini untuk perulangan ketika program ini dijalankan. Ketika di quit maka musik akan di stop dan akan di return seperti itu juga. Dan ini ada kelas anak. Di kelas anak ini ada 4 objek, kita ambil salah satu. Di objek kelas pertama ada DJ Reza Ngapusi, ini adalah kelas anak, maka sama parameternya dari kelas musik. Lalu inisiasinya juga sama, di inisiasi ini title-nya adalah DJ Reza Ngapusi, lalu untuk asetnya adalah kucing MP4 untuk videonya, juga untuk aset dari lagunya saya menggunakan .wav ya, karena kalau MP3 itu tidak stabil. Oke, ini sama. Lalu ini untuk jendelanya, kita untuk mengatur tkinter. Di sini ada method main. Itu mengatur, di sini ada title-nya adalah Visual Device PBO, lalu ini ada ukurannya, ada background warnanya, lalu ditampilkan sebuah teks pilih lagu dengan atribut font Arial ukuran 18 warna putih, dan juga backgroundnya juga paddingnya 10. Sini ada daftar lagu, array daftar lagu. Array daftar lagu ini mengacu, atau ini adalah sebuah objek ya, mengacu dengan objek yang ada di sini. Lalu untuk setiap nama di daftar lagu ini kita buat tampilan dengan font Arial ukuran 12. Ini adalah lebar dan juga panjang dari buttonnya. Lalu ketika diklik maka akan di-play dari kelasnya ini. Jadi akan di-play kelasnya ini, dan ini akan mengapply di fungsi dari play media ini. Jadi seperti itu. Dan di akhir ini main loop untuk menampilkan jendela, dan ini untuk menjalankan program. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.